Selamat datang di Wacana Kita. Hari ini kita akan membongkar salah satu teori, mungkin yang paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam studi pembangunan. Teori ketergantungan. Betul, sebuah teori yang pada intinya mengatakan kalau perekonomian global itu bukanlah arena bermain yang setara untuk semua negara. Sebaliknya, ini adalah sebuah struktur di mana sumber daya, tenaga kerja, dan kekayaan itu secara sistematis mengalir dari negara-negara miskin di pinggiran ke negara-negara kaya di inti. Ujung-ujungnya, yang kaya makin kaya dengan mengorbankan yang miskin. Nah, pertanyaan sentral yang akan kita gumuli hari ini adalah, apakah kerangka berpikir ini masih relevan? Masih bisa dipakai untuk menjelaskan ketimpangan global di abad 21 ini? Atau, apakah ini sebetulnya cuma peninggalan intelektual dari masa lalu? Sebuah modal usang yang sudah tidak mampu lagi menjelaskan dunia kita yang sudah sangat berubah. Diskusi kita tentu berangkat dari puluhan tahun analisis soal teori ini, dari asal-usulnya sampai berbagai kritik tajam yang dilontarkan. Saya di sini akan berargumen bahwa mekanisme eksploitasi struktural yang dijelaskan oleh teori ketergantungan itu masih sangat hidup, masih relevan, meskipun mungkin wujudnya sudah berbeda. Sementara saya akan mengambil posisi sebaliknya. Saya berpendapat bahwa teori ini terlalu menyederhanakan masalah, terlalu gampang menyalahkan faktor eksternal, dan yang paling penting, terbukti gagal menjelaskan keajaiban ekonomi di banyak negara. Bahkan, kebijakan-kebijakan yang diilhaminya justru seringkali jadi bumerang. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Teori ketergantungan ini kan tidak muncul dalam ruang hampa ya. Ia adalah sebuah, bisa dibilang, sanggahan keras terhadap teori modernisasi yang dominan di pertengahan abad ke-20. Teori modernisasi, kalau disederhanakan, melihat semua negara ada di satu lintasan balap yang sama. Amerika dan Eropa Barat sudah di garis finish, sementara negara di Afrika atau Amerika Latin dianggap tunggu dulu. Ini bukan lintasan balap yang sama, ini sistem yang sudah diatur. Negara-negara terbelakang itu bukan versi primitif dari negara maju, tapi mereka punya struktur ekonomi yang unik dan cacat, justru karena integrasi mereka ke dalam ekonomi dunia sebagai pihak yang lemah. Premisnya adalah kemakmuran negara inti, standar hidup yang tinggi, teknologi canggih, itu secara langsung bergantung pada eksploitasi tenaga kerja murah, sumber daya alam melimpah, dan pasar dari negara pinggiran. Sejarawan Walter Rodney menjelaskannya dengan sangat gamblang di bukunya How Europe Underdeveloped Africa. Dia berargumen bahwa Afrika itu tidak terbelakang secara alami, tapi dibuat terbelakang oleh eksploitasi kolonial Eropa yang sistematis. Jadi ini bukan soal perdagangan biasa, ini soal kekuasaan. Ini soal ketidakmampuan negara pinggiran mengembangkan inovasinya sendiri karena terus didikte oleh kepentingan negara inti. Mas sekali berbeda. Bagi saya, teori ketergantungan itu pada dasarnya kerangka yang cacat karena dia melakukan dosa intelektual yang fatal. Terlalu fokus pada faktor eksternal dan secara praktis memberikan semacam pengampunan pada faktor-faktor internal yang seringkali jauh lebih menentukan. Hal-hal seperti tata kelola pemerintahan yang korup, institusi yang lemah, supremasi hukum yang tidak jalan, dan kebijakan ekonomi domestik yang keliru. Teori ini seolah-olah ngasih pembenaran bagi para diktator dan pemerintahan yang tidak kompeten untuk menunjuk hidung negara-negara barat dan bilang, ini salah kalian, bukan salah kami. Mari kita bicara soal kebijakan konkret yang lahir dari teori ini, yaitu industrialisasi substitusi impor atau ISI. Mungkin sekedar untuk mengingatkan pendengar, kebijakan isi ini prakteknya berarti negara-negara di Amerika Latin waktu itu sengaja memblokir atau mengenakan tarif sangat tinggi pada barang impor, misalnya mobil, dengan harapan bisa membangun industri mobil nasionalnya sendiri. Tepat. Dan hasilnya? Seperti yang dicatat sejarawan ekonomi Robert C. Allen, proteksionisme ini di banyak negara Amerika Latin justru berujung pada tumpukan utang, inefisiensi yang parah, dan resesi. Kenapa? Karena pasar domestik mereka itu terlalu kecil untuk mencapai skala ekonomi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang kompleks seperti mobil secara efisien. Hasilnya, mobil buatan lokal yang kualitasnya lebih jelek dan harganya jauh lebih mahal daripada mobil impor. Tapi, bukti terkuat yang meruntuhkan teori ini, menurut saya, adalah kebangkitan macan Asia, Korea Selatan, Taiwan, dan belakangan Tiongkok serta India. Mereka tidak jadi kaya dengan menutup diri,
Sebaliknya, mereka meraih kemajuan luar biasa dengan secara strategis membuka diri terhadap perdagangan dan investasi global. Fakta ini saja sudah merupakan anomali besar yang tidak bisa dijelaskan oleh kacamata pesimistis teori ketergantungan. Anda menyinggung soal globalisasi, dan saya setuju, dunia telah berubah. Tapi argumen saya adalah bentuk ketergantungannya yang berevolusi, bukan menghilang. Rantainya masih ada, hanya saja sekarang rantai itu bukan lagi dari besi kolonial yang mengikat komoditas mentah, tapi dari dolar dan utang. Ini yang disebut ketergantungan finansial. Coba kita lihat posisi hegemonik dolar AS. Negara-negara berkembang itu tidak bisa menerbitkan utang dalam mata uang mereka sendiri di pasar global. Mereka harus pinjam dalam dolar. Ini menciptakan kerentanan yang, ya ampun, luar biasa. Saat mata uang mereka melemah terhadap dolar, utang mereka dalam mata uang lokal bisa membengkak dalam semalam. Padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ini kan bentuk kontrol struktural yang sangat kuat. Tapi sebentar, apakah itu benar-benar ketergantungan dalam artian yang sama? Atau itu hanyalah sebuah risiko yang memang melekat dalam sistem keuangan global yang saling terhubung? Semua negara, bahkan negara maju pun kan terekspos pada fluktuasi mata uang. Skalanya beda lah. Sangat berbeda. Negara maju bisa mencetak mata uang cadangan dunia. Negara berkembang tidak bisa. Selain itu, ada fenomena lain, ketergantungan bantuan atau aid dependency. Di permukaan, bantuan luar negeri itu terdengar mulia kan? Tapi dalam praktiknya, seringkali bantuan pangan gratis dari negara maju justru menghancurkan sektor pertanian lokal karena petani mereka tidak bisa bersaing. Bantuan juga sering datang dengan berbagai ikatan politik, memaksa negara penerima untuk membeli barang atau jasa dari negara donor. Ini melumpuhkan motivasi, merusak ekonomi, dan melanggengkan korupsi serta ketergantungan politik. Jadi mekanismenya tetap sama, ekstraksi dan kontrol. Wujudnya saja yang lebih halus. Saya paham logikanya, tapi menyebut semua ini ketergantungan baru itu kok rasanya seperti upaya tambal sulam untuk menyelamatkan sebuah teori yang sudah bocor di mana-mana. Jika sistem ini begitu deterministik dan menindas, bagaimana Anda menjelaskan Korea Selatan? Di tahun 60-an, PDB per kapita mereka itu lebih rendah dari Ghana. Sekarang, mereka raksasa industri global, rumah bagi perusahaan seperti Samsung dan Hyundai. Teori ketergantungan tidak punya jawaban yang memuaskan untuk ini. Mereka tidak melakukannya dengan menolak modal asing, tapi justru dengan mengintegrasikannya secara sangat strategis untuk membangun kapasitas teknologi mereka sendiri. Mereka memanjat tangga pembangunan, bukan terjebak di anak tangga paling bawah. Tapi bukankah intervensi negara di Korea Selatan itu sangat kuat, jauh dari model pasar bebas yang sering diadvokasikan sebagai lawan dari teori ketergantungan? Mereka melakukan proteksi industri, subsidi besar-besaran, dan perencanaan terpusat. Tentu saja, dan itu justru memperkuat poin saya. Keberhasilan mereka itu tidak ditentukan oleh posisi mereka dalam sistem dunia, tapi oleh kebijakan domestik yang cerdas dan pragmatis. Mereka tidak ikut resep ISI yang kaku, juga tidak ikut resep pasar bebas murni. Mereka menemukan jalan mereka sendiri. Teori ketergantungan dengan fokusnya pada struktur eksternal tidak bisa menjelaskan perbedaan krusial ini. Lihat saja di Afrika. Negara-negara yang paling berhasil di luar sektor minyak, seperti Mesir atau Afrika Selatan, adalah mereka yang berorientasi pada perdagangan. Bandingkan dengan Zimbabwe, yang paling setia menerapkan kebijakan substitusi impor dan nasionalisasi. Hasilnya adalah salah satu keruntuhan ekonomi paling parah dalam sejarah modern. Fakta ini kan sulit dibantah. Nah, disinilah letak perbedaan bingkai kita. Teori ketergantungan itu tidak pernah menafikan pentingnya faktor internal. Tapi, ia menempatkan faktor-faktor tersebut di dalam sebuah konteks, sebuah struktur global yang sangat membatasi pilihan-pilihan yang tersedia. Paul Baran, salah satu pelopor teori ini, punya konsep yang sangat berguna di sini, surplus ekonomi. Bayangkan sebuah perkebunan besar, petaninya kerja keras, panennya melimpah. Tapi alih-alih keuntungan dari panen itu dipakai untuk beli traktor baru atau memperbaiki irigasi supaya perkebunan jadi lebih produktif, uangnya justru langsung dibawa kabur oleh pemilik lahan ke luar negeri atau dipakai mandor lokal untuk beli mobil mewah. Akibatnya, perkebunannya tidak pernah berkembang. Itulah yang menurut Baran terjadi pada skala negara. Surplus ekonomi yang dihasilkan di negara pinggiran tidak diinvestasikan kembali untuk pembangunan produktif. Ia diekstraksi sebagai keuntungan oleh pemodal asing atau dihamburkan untuk konsumsi mewah oleh elit lokal. Dan elit lokal inilah yang disebut komprador itu. Tepat sekali.
Struktur ini melahirkan elemen komprador, yaitu elit lokal yang kekayaan dan kekuasaannya bergantung pada hubungan mereka dengan negara inti, bukan pada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Kepentingan mereka lebih selaras dengan perusahaan multinasional asing daripada dengan petani atau buruh di negaranya. Dari perspektif ini, korupsi yang Anda sebutkan tadi bukanlah akar penyebab keterbelakangan, melainkan, gejala dari dinamika struktural ini. Elit ini jadi perpanjangan tangan dari kepentingan modal asing, dan korupsi adalah oli yang melancarkan mesin ekstraksi tersebut. Saya mengerti argumennya, tapi saya rasa itu keliru secara fundamental dan bahkan berbahaya. Dengan terlalu fokus pada sistem dunia dan menyalahkan elit komprador, teori ini secara efektif memberikan pembenaran yang nyaman bagi pemerintah yang korup dan tidak becus. Ia mengalihkan tanggung jawab dari kebijakan domestik yang buruk ke sebuah sistem global yang abstrak dan seolah-olah tidak bisa diubah. Ekonom seperti Peter Bauer mengkritik keras kebijakan yang diilhami teori ini karena satu alasan mendasar. Ia membunuh kompetisi. Ketika Anda melindungi industri dalam negeri dengan subsidi dan tembok tarif yang tinggi, Anda menghilangkan insentif bagi mereka untuk berinovasi, untuk menjadi efisien, untuk memuaskan konsumen. Mereka jadi manja dan tidak akan pernah bisa bersaing di panggung dunia. Ada juga biaya peluang domestik yang sangat besar. Dana yang dipakai untuk menyubsidi pabrik mobil yang tidak efisien itu bisa saja dipakai untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau mendanai program kesejahteraan sosial yang jauh lebih mendesak. Jadi, alih-alih membantu rakyat miskin, kebijakan ini justru seringkali merugikan mereka. Saya tidak setuju jika teori ini dianggap statis dan tidak mampu menjawab kritik. Ia terus berevolusi. Ambil contoh teori sistem dunia dari Immanuel Wallerstein. Ia menyempurnakan model inti pinggiran yang kaku itu dengan menambahkan kategori ketiga, semi-pinggiran. Ini negara-negara yang punya karakteristik dari keduanya. Mereka mengeksploitasi negara pinggiran, tapi pada saat yang sama juga dieksploitasi oleh negara inti. Kategori ini membantu menjelaskan bagaimana negara seperti Brasil, India, atau bahkan Korea Selatan pada masanya bisa mengalami mobilitas ke atas, dari pinggiran menjadi semi-pinggiran. Jadi, ini bukan lagi model biner yang kaku, melainkan sebuah sistem yang dinamis. Namun, dan ini poin kuncinya, adanya beberapa negara yang naik kelas tidak membatalkan logika dasar dari sistem tersebut. Struktur hierarkis dan eksploitatif dari ekonomi dunia secara keseluruhan tetap stabil. Keberadaan semi-pinggiran justru berfungsi sebagai katup pengaman, memberikan ilusi mobilitas dan menjaga agar sistem tetap berjalan. Nah, disitulah argumennya mulai rapuh bagi saya. Dengan menambahkan kategori semi-pinggiran, teorinya memang jadi lebih rumit, tapi tidak serta-merta jadi lebih baik dalam menjelaskan realitas. Justru sebaliknya, ia beresiko menjadi tidak dapat disangkal. Jadi kalau sebuah negara gagal, teori akan bilang, lihat, itu bukti penindasan oleh negara inti. Kalau sebuah negara berhasil, teori akan bilang, itu hanya karena ia menjadi semi-pinggiran. Antek baru dari negara inti, sistemnya tetap busuk. Apapun datanya, teorinya selalu benar. Ini membuatnya lebih mirip sebuah ideologi daripada sebuah alat analisis ilmiah yang kuat. Fakta bahwa teori ini sudah kehilangan banyak pengaruh di kalangan ekonom pembangunan, tapi masih sangat populer di kalangan aktivis atau gerakan seperti fair trade menunjukkan hal tersebut. Tapi apakah fakta bahwa sebuah ide diadopsi oleh aktivis lantas membuatnya salah secara ilmiah? Bukankah itu bisa juga berarti ide tersebut berhasil menangkap sebuah kebenaran moral tentang ketidakadilan? Tergantungan gagal. Mari kita ambil contoh yang paling menantang, India dan industri outsourcing-nya. Ini adalah fenomena di mana perusahaan di negara inti secara aktif memindahkan pekerjaan bernilai tinggi, pemrograman komputer, layanan pelanggan, analisis data, ke negara di pinggiran. Ini kan secara langsung bertentangan dengan klaim inti teori ketergantungan bahwa negara pinggiran ditakdirkan untuk hanya jadi pengekspor bahan mentah. Di sini kita melihat transfer modal dan teknologi yang masif yang menciptakan jutaan pekerjaan kelas menengah baru. Bagaimana teori ketergantungan menjelaskan fenomena ini tanpa terdengar seperti memaksakan fakta agar sesuai dengan teori? Mungkin telah bergeser dari dominasi kolonial yang brutal ke dominasi finansial dan teknologi yang lebih halus. Tetapi dinamika inti dari ekstraksi nilai, di mana kekayaan ditarik dari selatan ke utara, terus berlanjut dalam berbagai bentuk baru. Mengabaikan analisis ini sama saja dengan menutup mata terhadap bagaimana sejarah dan kekuatan sistemik terus membentuk ketidakadilan yang kita lihat di dunia saat ini. Sebaliknya, dari percakapan ini menjadi semakin jelas bagi saya bahwa teori ketergantungan terlepas dari pengaruh historisnya yang tak terbantahkan,
ya sudah tidak lagi memadai sebagai alat untuk analisis ekonomi kontemporer. Teori ini gagal total dalam menjelaskan kisah sukses ekonomi yang luar biasa di Asia dan belahan dunia lainnya. Lebih buruk lagi, ia mempromosikan resep kebijakan proteksionis yang dalam prakteknya justru seringkali menghambat pertumbuhan dan melanggengkan kemiskinan. Menurut saya, jalan ke depan bagi negara berkembang tidak terletak pada isolasi yang pesimistis, melainkan pada pembangunan institusi internal yang kuat dan partisipasi yang cerdas dan strategis dalam ekonomi global. Walaupun kita jelas tetap berada pada posisi yang sangat berbeda mengenai validitas teori ketergantungan, satu hal yang pasti, memahami hubungan yang rumit yang seringkali tidak setara antara negara-negara kaya dan miskin tetap menjadi tugas yang esensial. Saya setuju sepenuhnya. Pertanyaan tentang seberapa besar struktur ekonomi global membentuk nasib sebuah negara versus seberapa besar peran agensi dan kebijakan domestik, ya ini akan terus menjadi perdebatan utama. Dan materi ini memberikan banyak sekali bahan untuk direnungkan lebih dalam lagi.